Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kita siap untuk memuji Tuhan ya. Jumpa lagi bersama dengan Kak Edi dan juga teman-teman semuanya ya. Ada Kak Nael, ada Kak Arya, ada Kak Axel. Dan pada hari ini, hari Minggu 29 November 2020, kita akan bersama-sama untuk memuji Tuhan. Mari semuanya adik-adik saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, memimpin setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik semuanya, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sebab ada kuasa di dalam pujian. Kita mau belajar memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Kita senang tentunya menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dimanapun adik-adik berada, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik dapat melayani Tuhan. Bisa dengan memberi, bisa dengan berdoa, bisa dengan memuji Tuhan, bisa melakukan perbuatan baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini aku akan hafalan Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Amin. Tuhan berkati. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 6 ayat 8. Bapamu
mengerti. Dah. Salam adik-adik semuanya, saat ini kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami saat ini tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan kami bisa mengerti, kami bisa dengar dengan baik. Mari Roh Kudus ajari kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan maupun kreativitas di rumah. Tuhan sangat senang, bangga melihat semua apa yang jadi kreativitas adik-adik yang sudah dikirimkan buat sekolah minggu. Tuhan pasti senang. Nah, pada saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Hamba yang Jahat, yang terambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Adik-adik pernah enggak mendengar cerita ini atau tahu sedikit tentang cerita ini? Pasti udah pernah ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan ini. Baca di rumah berulang-ulang supaya mengerti apa yang menjadi isi firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, suatu hari adik-adik tahu enggak? Ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Tahu enggak perhitungan? Bukan perhitungan, aku kasih perhitungan kamu, ku hajar kamu. Bukan seperti itu adik-adik. Perhitungan itu mengingatkan supaya ada hal-hal yang harus dibereskan ya. Mau diluruskan dan harus diambil. Nah, dia katakan apa? Raja itu mau ngapain tadi? Mengadakan perhitungan dengan hambanya. Lalu raja itu memanggil seorang hamba yang besar yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta. Meminjam apa? 10.000 talenta. Nah, sekarang raja itu meminta kepada hamba besar itu agar yang 10.000 talenta itu dikembalikan ke raja. Dia kan harus melesaikan itu kepada raja, hamba yang besar tadi. Nah, karena hamba besar tidak punya uang, maksudnya belum punya yang 10.000 talenta, maka raja memerintahkan agar ia dan anak istrinya diapain? Dijual. Kemudian hamba besar itu memohon agar memberikan waktu kesempatan sekali lagi. Memohon dia kepada raja. Biar diberikan waktu kesempatan sekali lagi untuk dia untuk mengembalikan yang 10 talenta tadi. Nah, apa yang terjadi? Raja sebenarnya jadi apa? Merasa kasihan kepada hamba besar. Karena itu hutangnya dibebaskan dan tidak perlu dibayar lagi. Baik ya, raja itu dia kasihan kepada hamba besar itu. Karena utangnya tidak bisa dibayar, akhirnya dibebaskan dari hutangnya. Dia tidak perlu membayar utang kepada raja. Nah, lalu hamba besar itu pun ngapain? Keluar dari istana raja dengan hati yang senang. Senang dong kalau hutangnya gak perlu dibayar, sudah dianggap lunas. Aduh, saya juga senang banget itu. Nah, tapi ini juga dia senang banget. Karena apa? Hatinya senang karena hutangnya udah dianggap lunas.
dia tidak perlu bayar. Nah, apa yang terjadi? Di perjalanan tiba-tiba hamba besar itu bertemu dengan hamba yang kecil. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan hamba yang kecil. Nah, dulu hamba kecil itu meminjam 100 dinar. Sekarang hamba besar memintanya kembali. Dia mau mengadakan perhitungan juga, dia mau minta utangnya yang si hamba kecil tadi. Hamba kecil tidak punya uang. Kira-kira adik tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Hamba kecil tidak punya uang. Lalu memohon agar diberikan kesempatan waktu sekali lagi untuk supaya dia dapat membayarnya. Diberikan kesempatan sekali lagi. Tetapi apa yang terjadi? Hamba besar itu menolak permohonannya dan memasukkan hamba kecil ke dalam apa? Penjara. Ih, gitu banget ya. Hamba besar itu menolak permohonannya. Dia tidak kasihan. Malah apa yang dia lakukan? Dimasukkan hamba kecil itu ke dalam penjara. Di sekitar itu ada teman-temannya yang sedih. Karena apa? Melihat perbuatan hamba yang jahat, hamba yang besar tadi. Ada yang perhatikan rupanya di sekitar situ. Apa yang terjadi? Teman-temannya memberitahukan kepada raja. Dan raja menjadi apa? Marah kepada hamba besar itu. Kan dikasih tahu tuh sama temennya. Ini loh, dia malah penjarain ada temennya hamba kecil yang mau berutang. Nah, mereka kasih tahu kejadian itu kepada raja. Raja meresponi, dia akhirnya marah. Padahal raja membebaskan hutang yang hamba besar itu, tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang hamba kecil. Karena itu raja menghukum hamba yang besar. Ya, marah rajanya. Akhirnya dia juga malah dihukum oleh raja itu. Nah, adik-adik tahu nggak dari cerita ini, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita, kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni orang lain. Kalau siapapun yang menyakiti kita, kita mengampuni. Dan sebaliknya kalau ada juga yang kita sakiti, kita juga harus minta maaf. Dan kita harus juga memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, dari cerita ini adik-adik, sebesar apapun kesalahan kita, kesalahan orang lain kepada kita dan kesalahan kita kepada orang lain, mari kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita harus mengampuni dan mengasihi. Kita mengasihi. Ayat hafalan buat balita bunyinya seperti ini. Perhatikan ya. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Ini buat adik-adik balita dan pratama, dihafalkan, divideokan, dikirim ke Kak Prima atau ke Kak Edi ya. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Kalau yang untuk kelas madya dan tunas remaja, ayat hafalannya tetap di Lukas 6 ayat yang 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini ayat hafalan buat kelas besar, divideokan dan juga bisa dinyanyikan.
Kalau bosan dengan divideokan, nyanyikan dengan nada-nada apapun. Yang penting bisa dapat menghafal ayat hafalan ini. Nah, jangan lupa kirimkan ke Kak Prima atau ke Kak Edi dan kerjakan dengan baik. Tuhan pasti menghargai apa yang akan adik-adik lakukan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lupa ya untuk mengirimkannya. Dan jangan lupa juga mengajak minggu depan adik-adik yang lain, mengingatkan supaya tetap ikut ibadah online sekolah minggu GSJA CW Sentul City ya. Jangan bosan-bosan untuk mengajak teman-teman. Oke, sekarang kita akan menutup firman Tuhan dengan kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan, mengajarkan kami untuk kami mengampuni dan memaafkan orang lain. Sebesar apapun Tuhan dosa kami, kesalahan orang lain juga kepada kami dapat mengampuni mereka oleh karena kasih Tuhan ada pada kami. Oleh karena Tuhan yang sudah mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman Tuhan yang sudah begitu memberkati kami pada pagi hari ini. Berkatilah kedua orang tua kami juga ya Tuhan, supaya dapat juga melakukan firman Tuhan ini. Bapak, kami mau berdoa buat setiap teman-teman kami yang memusuhi kami, yang membenci kami, yang mereka juga membenci saudara-saudara mereka. Biarlah Tuhan mereka juga dapat mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Pada waktu kami tidur, pada waktu kami bangun, pada waktu kami duduk dan pada waktu kami belajar, dimanapun kami berada, berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Kita mau belajar mengampuni ya. Sebesar apapun kesalahan teman kita, orang tua kita, atau siapapun juga, kita mau belajar untuk mengampuni ya. Jangan menjadi seperti hamba yang jahat ya. Hutangnya yang sudah dilunas, hutangnya yang sudah dihapuskan oleh sang raja, tetapi dia tidak mau menghapus hutang temannya yang hutangnya lebih kecil. Kita mau belajar mengampuni dari cerita ini. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu online hari ini. Dan jangan lupa sekolah minggu online minggu depan ya, tanggal 6 Desember 2020. Dan jangan lupa pukul 07.45 ya. Dan mari adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diajarkan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni teman-teman kami, mengampuni semua yang menyakiti kami. Terima kasih Bapa, dan di akhir ibadah sekolah minggu ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Berkat damai sejahtera, berkat kasih setia Allah akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Memberkati berlimpah-limpah dan memperluas daya
Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.